Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A. Perkenalkan, nama saya Kalisalib Nazara dengan teman saya Idam Ciptaridas, Atika Nur Amalina, dan Eli Pramesti Endrasiwi. Di sini kelompok kami ingin membahas dan juga ingin mempresentasikan materi kami tentang professional public relation, apa saja etika-etika yang harus dimiliki seorang public relation, dan juga apa saja kode etik yang terdapat pada public relation. Pertama kita masuk ke professional public relation. Apa itu professional public relation? Seorang professional public relation pasti harus memiliki profesi. Profesi ini berasal dari bahasa Latin yaitu professus yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Seorang profesional adalah seseorang yang hidup dan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi. Artinya, public relation yang dapat dinilai sebagai suatu profesi atau pekerjaan dalam praktiknya merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi. Lalu apa saja ciri-ciri seorang professional public relation? Yang pertama pasti harus memiliki skill atau kemampuan, yaitu pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya. Yang kedua, memiliki tanggung jawab profesi atau responsibility dan integritas pribadi atau integrity yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai seorang public relation maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi perusahaan, dan pengguna media umum atau massa dan juga negara. Yang ketiga, memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi sesuai profesi luhur yang disandangnya. Yang keempat, otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola atau memanajemen organisasi dalam perencanaan program kerja dengan jelas, strategis, mandiri, dan tidak tergantung pihak lain, serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercayai dalam menjalankan profesional, peran, dan fungsinya. Etika public relation merupakan bagian dari etika sosial. Etika public relation juga digunakan dengan tujuan untuk adanya keselarasan dalam kerjasama antar individu atau antar kelompok, di mana keselarasan tersebut akan menimbulkan kerjasama yang baik antar individu dan antar kelompok tersebut. Kerjasama yang baik akan meningkatkan profesionalisme praktisi PR. Public relation profesional secara umum memiliki 5 prinsip etika profesi. Yang diantaranya, yang pertama, tanggung jawab. Setiap profesi harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi tersebut. Yang kedua, kebebasan. Para profesional dalam menjalankan profesinya memiliki kebebasan tanpa rasa takut atau rasa ragu-ragu. Yang ketiga, kejujuran. Jujur dan setia, serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta terus berupaya untuk mengembangkan diri di bidangnya. Yang keempat, keadilan. Para profesional harus menghargai apa yang menjadi hak orang lain, agar terciptanya rasa saling menghormati dan keadilan secara objektif dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, otonomi. Para profesional memiliki kebebasan secara otonom menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Selanjutnya ada kode etik public relation. Dalam public relation, kode etik merupakan panduan bagi para praktisi public relation yang harus diikuti untuk menciptakan status profesional bagi era public relation, serta untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap organisasi. Dalam lingkup dunia internasional, kita telah mengenal beberapa kode etik public relation yang dikembangkan oleh organisasi public relation profesional. Di antaranya adalah Public Relations Society of America atau PRSA, lalu ada International Association of Business Communicators atau IACB, selanjutnya International Public Relations Association atau IPRA. Dalam lingkup nasional, kita mengenal kode etik public relation yang dikembangkan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APPRI. Kode etik public relation internasional terbagi menjadi 5. Pertama, selalu mengingatkan bahwa karena hubungan profesi dengan khalayaknya, maka tingkah lakunya walaupun secara pribadi akan berpengaruh terhadap penghargaan pada pelaksanaan profesinya.
Yang kedua, menghormati pelaksanaan tugas profesinya, prinsip-prinsip moral, peraturan-peraturan, dan deklarasi hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi untuk menilai. Yang keempat, menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, intelektual untuk berdialog yang terbuka dan sempurna, dan mengakui hak-hak orang yang terlibat untuk menyatakan persoalannya atau menyatakan pendapatnya. Dan yang kelima atau yang terakhir, profesional selalu bertingkah laku dalam keadaan apapun sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan orang-orang yang berhubungan dengannya. Selanjutnya yaitu Kode Etik Public Relation Indonesia. Pasal 1 tentang komitmen pribadi anggota Humas. Anggota Humas harus memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. Selanjutnya, berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan Indonesia. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara warga negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan bangsa. Pasal kedua tentang perilaku terhadap klien atau atasan. Yang pertama, berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan. Yang ketiga, yaitu menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Yang keempat, yaitu tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien atau atasan maupun mantan klien atau mantan atasan. Kode Public Relation Indonesia. Pasal 3, perilaku terhadap masyarakat dan media massa anggota Perhumas harus 1. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. 2. Tidak melibatkan diri dalam tindak untuk memanipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Yang ketiga, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. 4. Senantiasa membantu menyebarluaskan informasi maupun pengumpulan pendapat untuk kepentingan Indonesia. Ada juga pasal 4, perilaku terhadap sejawat praktisi kehumasan Indonesia harus 1. Tidak dengan sengaja dan mencemarkan reputasi atau tindakan profesional sejawatnya. Namun, bila ada sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumasan. 2. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. 3. Membantu dan bekerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata, kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.